Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader ya. Balik lagi di analisa saham pilihannya ya di hari besok ya. Untuk hari besok maksudnya di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Dan apa namanya? Kita juga nanti akan bahas ada yang request ya. Yang request dan juga ya kita bahas ISG hari ini ya seperti apa gitu ya. Jadi sebelum kita mulai silakan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen dulu. Jangan lupa untuk di-share juga ke teman-temannya dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan ulasan-ulasan menarik seputar saham ya atau analisa saham yang menarik untuk dianalisa seperti itu teman-teman ya. Oke, dan sedikit dulu deh, sedikit woro-woro dulu ya. Kalau ada yang mau menu sore jual pagi, teman-teman bisa join ya di grup telefree saya di Tough Trader Indo ya. Di sini juga biasanya nanti saya udah mulai per hari ini ada analisa-analisa yang intinya saya ngajak teman-teman untuk analisa ya, biar teman-teman bisa lebih aware dan semakin dewasa dalam bertrading seperti itu ya. Jadi tentunya seputar technical analysis ya, karena memang bidang keahlian saya dalam tanda kutip ada di technical analysis. Jadi akan saya ajak teman-teman untuk ya sedikit-sedikit ya untuk bisa analisa top to down gitu ya. Dan ya mudah-mudahan bisa lebih aware juga tentang sinyal-sinyal pasar ke depan seperti apa, seperti itu ya. Dan hari ini udah mulai saya share juga ya. Jadi teman-teman boleh mampir ya ke grup free saya di Tough Trader Indo ya. Sebelumnya ada grup diskusi, tapi sekarang saya pakai grup channel aja. Nah, ini sifatnya grup channel, teman-teman bisa join di Tough Trader ini. Oke. Dan kalau teman-teman ada yang punya Stockbit juga gitu ya, teman-teman bisa follow saya di Tough Trader ya, dan Instagram di Tough Trader juga. Nah, di dua-duanya ini biasanya saya suka share analisa atau seputar chart yang menarik gitu ya. Kalau di Stockbit biasanya saya kasihnya chart berikut dengan target price-nya. Kalau di Instagram biasanya saya kasih menu swing ya. Biasanya menu swing-nya ini saya kasih trading plan, trading map-nya saya kasih gitu ya. Jadi teman-teman bisa merapat ke Instagram dan Telegram, Stockbit gitu ya. Dan juga kalau teman-teman ada yang mau jadi trader mandiri ya, jadi saya jelasin bahwa Tough Trader itu khusus ya untuk teknik analisis. Artinya kita belajar teknik analisis atau belajar membaca chart gitu ya. Dan kalau teman-teman ada yang ingin lebih dalam bisa membaca chart gitu ya, seperti yang saya selalu lakukan setiap harinya dan saya share ke teman-teman di video seperti ini gitu ya, teman-teman bisa gabung di grup Super Tough Trader namanya. Di sana teman-teman sudah bisa bergabung dengan puluhan member yang sudah join ya, dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya, yaitu ya teman-teman udah bisa analisa sendiri nantinya, nanti screening saham sendiri juga, dan juga tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan mentoring ya, sampai teman-teman bisa jadi trader mandiri gitu ya, dan juga nanti teman-teman dikasih indikator, dikasih jurnal trading, dikasih screener saham gitu ya, dan free konsultasi anytime ya, dan juga dapat materi basic tentunya dan juga kelas Zoom meeting. Biasanya saya mulai di akhir bulan gitu ya. Jadi teman-teman bisa join. Silakan kalau berminat bisa japri saya di Tough Trader gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan ya itulah ya. Jadi itu pengumumannya dan biayanya murah banget ya. Biayanya murah banget, value-nya tinggi, worth it lah buat teman-teman. Satu kali bayar ya tanpa biaya bulanan lagi ya. Mau info bisa japri, oke? Nah itu ya untuk promosinya. Sekarang kita bahas ISG dulu ya. Jadi ISG-nya nih kalau teman-teman saya udah bikin ya, nih ya dari kapan tahun ya. Jadi saya selalu ini nggak saya rubah-rubah. Ya. Nah ini proyeksinya adalah ke 6.700 ya, dan ini akan menuju ke 6.700 ya. Kemungkinan akan nyampe sih ya. Kemungkinan bulan ini mungkin bisa nyampe di 6.700. Besok gimana? Mungkin akan coba sentuh di 6.680-nya dulu ya. Tapi what a surprise, hari ini juga kan memang tinggi lagi di 1,36%.
Jadi memang sudah valid bullish ya. Tinggal cara kita memilih saham-saham yang oke ya. Banyak juga gitu ya, yang padahal ISG-nya merah, ISG-nya hijau ya, tapi sahamnya malah merah gitu ya. Jadi ini teman-teman saya yakin harusnya bisa perlu latihan terus ya, dan mengasah skill terus ya. Karena tidak ada yang instan dalam semalam, tidak ada yang instan untuk jadi jagoan gitu ya. Semuanya perlu latihan seperti itu ya. Jadi ini ya untuk ISG ke depan menurut saya masih akan bisa potensinya ke area 6.785. Tapi kalau untuk besok ya ini posisinya udah tengah-tengah ya, masih rawan, masih bisa tengah-tengah, masih bisa naik, masih bisa turun. Tapi kemungkinan akan naik dulu ya, akan naik dulu baru nanti bikin base baru di sini ke area 6689-nya, gitu ya. Oke, itu untuk analisa ISG ya, dan saya akan analisa saham yang sudah di request oleh teman kita ya, yang hanya satu aja hari ini gitu ya. Jadi saya bahas langsung aja BBYB. Dan kalau teman-teman ada yang mau dibahas juga ya, bisa komen di video ini, nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi ditanya kenapa turun. Kenapa turun BBYB? Jadi kalau saya lihat chartnya nih teman-teman, jadi memang untuk bank-bank kecil ini sudah mulai agak turun ya, artinya udah menuju downtrend ya, dan belum ada katalis. Memang ada katalis ya, maksudnya katalisnya katanya kan udah mepet waktunya untuk jadi bank digital ya. Tapi kalau saya lihat ya, bisa jadi hanya technical rebound ya. Nah, antisipasinya adalah kalau teman-teman punya di area atas gitu ya. Ya, kalau saran saya sih, nah harusnya bisa cut loss saja. Area cut loss-nya di sini ya. Nah, area SL pertama adalah di bawah 1210, atau yang kedua adalah di bawah sini ya, di bawah 1140. Kalau jebol situ saran saya mending di cut loss dulu ya. Tapi kalau sudah terlanjur dalam, buat saya sih harusnya diantisipasi aja, langsung di cut loss ya, dipindahin ke saham-saham yang memang berpotensi bullish ya, kayak saham konstruksi, terus juga properti ya, itu masih oke gitu ya. Jadi kalau sekarang boleh di hold selama masih di atas 1140 lah ya. Potensinya ya kesini dulu nih 1320 ya areanya. Kalau break ya baru oke ya. Sebenarnya untuk bank-bank ya atau BBYB ini lebih bagus kalau dia udah break di area ya 1300 atau 1500-nya gitu. Oke. Kalau yang udah punya gimana? Ya mau copet-copet dulu boleh ya. Kalau yang belum punya ya, yang belum punya mau copet boleh. Tapi kalau yang udah punya saran saya ya udah nggak apa-apa di hold dulu. Kalau yang belum punya mau spekulasi buy boleh di area 1240 ya 1230 boleh. Asalnya tadi di bawah 1215 boleh atau di bawah 1140 boleh. Tapi pas rate aja 2-4% ya. Oke, itu ya teman-teman ya untuk request-nya. Terima kasih yang udah request. Dan sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau dibahas sahamnya, boleh komen di video ini untuk kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa saham pilihan dan ya balik lagi ya, salam kenal untuk yang baru bergabung. Jadi analisa saham pilihan saya ini adalah saham-saham yang muncul di screenernya Tough Trader dengan setup yang berbeda-beda. Dan ini saya ambil ya secara random gitu ya. Dan balik lagi ya, saya pengennya adalah harapannya adalah mengajak teman-teman untuk bisa analisa, bukan ajakan jual beli gitu ya. Jadi ini siapa tahu ternyata teman-teman mengincar saham yang sama tapi masih ragu-ragu. Nah, siapa tahu dapat insight baru dari sini ya, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan. Tapi kalau misalkan nggak yakin ya, cari saham-saham yang sudah saya bahas di ya hari ini juga gitu ya. Oke, yang pertama ada Buka. Bukanya paling kalau mau ya teman-teman bisa coba antri di bawah nih. Nah ya di area 745 730 dicopet dulu ya. Copet-copet dulu aja di 775 ya. Fotonya 775 795. Oke. Nah SL-nya ya boleh di bawah sini, di bawah 695, tapi kalau terlalu dalam ya SL-nya boleh 2-3% aja ya, langsung keluar boleh.
Oke, lanjut ada MTech. MTech-nya ini sebenarnya mantul dari support ya. Nah, ini ada support kuat di sini. Bukan support kuat ya, salah satu support lah ya. Nah, ini masih posisinya masih downtrend juga ya, sama kayak buka tadi. Jadi kalau mau, sebentar. Nah ya, ya kalau mau tunggu di sini aja nih. Nah di sini dulu ya di area 1600. Kalau besok dikasih turun 1600 bisa copet ya. Copetnya ke area 1732an, 35 tuh ya. 3540 lah sekitar situ. Pasang SL-nya boleh di bawah 1560. Kalau break baru oke lagi nih. Ya potensinya ke 1900 lagi. Untuk MTech lanjut ada True. Ini oke ya, kalau mau diambil boleh nih, silakan di area 236, 232, pasang SL-nya boleh di bawah 218, potensi mantap nih, potensinya ke area 310-an ya. Untuk True, ya fast rate 2-4% aja. Lanjut ada ISAT. ISAT juga ya, masih sideways di areanya, ini ya udah berapa lama ya. Nah kemudian bikin triple bottom, tapi ya will see lah. Kalau nggak triple bottom, triple top ya. Nah, ini sebenarnya masih di area sideways-nya. Kalau teman-teman mau ambil masih bisa di area 6275, 6175, pasang SL-nya boleh di bawah 6100 atau di bawah 5975, targetnya masih bisa ke 7200. Lanjut ada PNBS. PNBS-nya mencoba break dari downtrend-nya. Kalau mau ambil, teman-teman masih mau coba ya di 8687, SL-nya boleh di bawah 83, targetnya masih bisa ke area 92 sampai 95. Lanjut ada era. Era juga tuh ya. Ini coba break dari downtrendnya secara midterm gitu ya. Nah, ini kalau mau masuk teman-teman bisa di area 610, 600 boleh lah. Pasang SL-nya boleh di bawah 590 atau di bawah 585 ya. Targetnya ke sini dulu ya, 630 sampai 635 dulu. Baru areanya 660 sampai 675. Lanjut ada Mior. Miornya berkali-kali juga ini ya, selalu masuk. Luar biasa ya. Oke. Kalau mau coba ya, boleh. Ini spekulasi aja dulu karena udah naik tinggi. Kemarin sebenarnya kayaknya udah dibahas juga ya. Nah ini, kalau mau masuk teman-teman bisa ambil di area naiknya. 2550, 2530, SL-nya boleh di bawah 2490, atau mau di bawah 2450 boleh. Targetnya masih jauh ya ini. Masih potensi jauh lah pokoknya ya. Ke area 3000 mungkin masih bisa. Untuk Mior, lanjut ada ADMG. ADMG-nya juga break. Kalau mau ambil bisa ambil di 220, 222, pasang SL-nya boleh di bawah 210 ya, targetnya masih bisa potensi ke 252. Kalau mau fast rate 2-4%. Lanjut ada NFCX. CX-nya udah mulai swing up lagi. CX-nya kalau mau ambil nah ya, boleh nih kalau mau ambil silakan di 9.900, 9.700 lah sekitar situ. Pasang SL-nya boleh di sini di bawah 9.050. Potensi up-nya masih bisa jauh nih kemungkinannya ke area masih bisa ke 13 ribuannya lagi. Untuk NFCX lanjut ada Budi. Budinya juga menarik ya. Kalau mau ambil bisa di 180, 178, pasang SL-nya boleh di bawah 175, targetnya 2-4% dulu atau masih bisa potensi ke 200. Lanjut ada Excel. Excelnya ya semakin lanjut. Oke, mulai nih.
ini kayaknya uptrend ya, akan uptrend dalam jangka panjang nih. Silakan kalau mau ambil teman-teman di 3170, 3140, pasang SL-nya boleh dibuat 3000 lah, 3080 sorry ya. Targetnya masih bisa ke 3500. Nih, luar biasa nih. Excel ya. Lanjut ada MNCN. Nggak boleh potan ya, maaf ya. Oke, oh, udah mulai break. Mantap. Kalau mau masuk, masih bisa ya. Saya menemukan banyak sekali saham-saham menariknya. Bisa 925, 910, pasang SL-nya teman-teman boleh di bawah 885, targetnya masih bisa ke 1020. Ya, fast rate 2-4%. Lanjut ada PPRO. PPRO juga cakep ya, boleh nih 76, 75, pasang SL-nya boleh di bawah 73, targetnya 2-4%. Ya, potensinya masih bisa ke 85. Lanjut ada KLBF. KLBF ya, hari ini tadi udah disinggung loh KLBF ya. Udah disinggung KLBF-nya di grup telefree saya. Teman-teman kalau ada yang mau merapat lagi, nah, ini ada saham-saham farmasi yang menarik gitu ya. Jadi silahkan merapat ke grup telefree saya. Sudah saya bahas kenapanya, kenapa menarik dan lain sebagainya ya. Silahkan bisa masuk di 1430, 1435 ya. Di SL-nya di 1395, targetnya bisa potensi ke 1550. Lanjut ada TPIA. Waduh, cakep juga ya TPIA-nya. Silahkan kalau mau ambil di area 7225, 7175, SL-nya boleh di bawah 6950, targetnya masih bisa ke sini nih. Nah ya, 7625 dulu. Oke. Lanjut ada MGRO. MGRO boleh nih. Uptrend sideways dulu tapi boleh lah, ini cicil-cicil aja nih di 740, 730 ya. Nah di sini asalnya boleh di bawah 725 atau 720 ya, low risk nih, potensinya masih bisa ke 825 ya. Fast rate 2-4%. Lanjut ada Ken-nya juga cakep ya nih kalau mau saya tarik. Oh belum ya. Di ujung ya, kalau mau sih boleh lah. Antri aja, antri bawah nih di 426 ya, 426, 424, fast rate dulu 2-4%, atau kalau mau tungguin ya, tungguin di atas 438 ya, baru bisa masuk potensi ke 460-an. Oke. Lanjut ada Unique. Walaupun jadi kalau gini ya teman-teman, walaupun ISG-nya bullish ya, belum tentu juga selalu blue chip yang manggung ya. Tapi kemungkinan besarnya banyak blue chip, tapi juga banyak pasti saham-saham yang third liner juga yang bisa potensi masih up ya. Ini contohnya kata tadi ya, Unique nih. Kemungkinan masih bisa up nih Unique-nya nih. Jadi masih bisa up. Unique-nya kalau mau ambil bisa area 93, 9392, pasang SL-nya boleh di bawah 88, targetnya 101 sampai 110 dulu lah. Ini masih bisa up ya. Target jauhnya kalau suka long ya bisa ke 182. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang terakhir terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Apa namanya? Untuk insight-insight yang bermanfaat, teman-teman bisa join di grup telefree saya ya. Link ada di describe ya, di describe gitu ya. Beberapa kali saya sudah suka share gitu ya tentang call waktu itu, waktu zaman yang belum rame ya. Kita kumpulin, alhamdulillah cuan gitu ya. Sekarang juga saya udah kasih alasan juga tentang kenapa saham farmasi. Nah, teman-teman bisa coba ya. Cek aja gitu ya, analisa dulu ya. Kalau memang serak silahkan ya. Tapi baik lagi itu analisa adalah tanggung jawab masing-masing ya. Semoga saya hanya bantu ya untuk mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman lah gitu ya. Dan jangan sampai ketinggalan update-update video terbaru dan nyalakan notifikasinya. Silahkan gabung di grup telefree saya. Yang mau belajar bareng, cuan bareng, bisa ikut grup berbayar saya. Saya pamit ya. Semoga sehat selalu dan semoga tujuan investasinya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.